Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Roni pagi ini untuk kebaktian sekolah minggu. Kak Roni harap kalian tetap sehat ya. Nah sekarang sebelum kita kebaktian, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau kebaktian sekolah minggu. Pimpin kami, pimpin guru kami agar dapat menyampaikan firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita kan sudah merasakan kasih Tuhan untuk kita setiap hari, siang dan malam. Nah sekarang kita mau belajar lagu baru sama-sama ya. Yuk kita menyanyi. Dede, kita kan sudah merasakan penyertaan Tuhan setiap hari untuk kita. Kita juga sudah melihat karya Tuhan yang besar sekali dalam hidup kita setiap hari. Sekarang, waktunya kita beri persembahan kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sambil kita nyanyi satu lagu ya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami sepanjang minggu ini. Sekarang Tuhan, kami mau beri persembahan kami. Berkati persembahan kami akan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita memuji satu lagu bersama Kak Daniel. Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan
jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, buka hati kami agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Kak Bonita memakai busana ini. Busana ini adalah busana negeri Persia. Hari ini tokoh kita tinggal di negeri Persia. Dia tinggal dan bekerja di istana raja. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang juru minuman raja. Di dalam menjalankan pekerjaannya, sang tokoh ini harus memastikan keselamatan sang raja. Bagaimana caranya? Di saat ada minuman yang disuguhkan untuk sang raja, maka tokoh ini harus mencicipinya terlebih dahulu. Apakah minuman ini mengandung racun atau mengandung ramuan-ramuan yang bisa membahayakan kesehatan maupun keselamatan sang raja? Dengan pekerjaan ini, maka hubungan sang tokoh ini dengan sang raja menjadi sangat dekat. Siapakah tokoh kita hari ini? Dia bernama Nehemia. Kita akan saksikan, kita akan dengarkan bagaimana kisah hidup Nehemia. Kota Susan adalah ibu kota kerajaan Persia yang pada waktu itu menguasai seluruh kerajaan di dunia. Di tengah-tengah kota itu berdirilah istana Raja Artasasta. Istana ini begitu megah, dikelilingi oleh taman yang sangat indah. Dari sekian banyak pelayan Raja Artasasta, terdapatlah seorang Yahudi yang bernama Nehemia. Raja mempercayakan kepadanya satu tugas yang sangat penting, yaitu sebagai juru minuman raja. Meskipun Nehemia mempunyai kedudukan yang penting di istana, ia tidak pernah lupa bahwa ia bukanlah orang Persia. Ia berasal dari bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Sering sekali ia rindu untuk melihat negerinya yang terletak sangat jauh dari Susan. Ibu kota negerinya adalah Yerusalem, yang telah Tuhan pilih dari antara segala kota yang ada di dunia ini. Yerusalem terletak di atas sebuah gunung yang tinggi dan dikelilingi oleh tembok yang kokoh. Tetapi waktu penduduk kota itu menyembah para dewa, Tuhan mengirim bangsa Babel untuk menghancurkan kota itu, dan mereka membawa banyak sekali orang Yahudi sebagai tawanan ke Babel. Selama 70 tahun kota Yerusalem ditinggalkan dalam reruntuhannya, tetapi sekarang sudah ribuan orang Yahudi pulang ke sana untuk membangun kembali kota mereka. Pada suatu hari di bulan Desember, Nehemia kedatangan tamu dari jauh. Siapakah mereka? Nehemia penasaran dan ia pun segera menemui tamunya. "Hanani!" teriak Nehemia. Ia pun mengenalinya. Nehemia memeluk dengan penuh sukacita. Hanani adalah saudara Nehemia yang datang dari Yerusalem. Ia pun mengajak saudaranya dan seluruh rombongan pergi ke rumahnya dan menjamu mereka dengan makanan dan minuman. Di tengah-tengah perjamuan, terjadilah perbincangan karena mereka lama sekali tidak bertemu. Nehemia bertanya, "Bagaimana kabar saudara-saudara kita di Yerusalem? Apakah bait Allah sudah dibangun? Apakah tembok Yerusalem juga sudah diperbaiki?" Dengan sedih, Hanani menjawab, "Bait Allah sudah selesai dibangun, tapi sulit bagi kami untuk tinggal di Yerusalem. Orang Samaria, orang Amon, orang Arab mengganggu dan menindas kami." Nehemia pun ingin tahu dan bertanya lebih lanjut, bagaimana hal itu bisa terjadi? Hanani menjawab, "Tembok Yerusalem hancur dan runtuh semua. Pintu-pintu gerbang habis terbakar dan sampai sekarang belum dibangun kembali. Musuh-musuh dapat keluar masuk seenaknya. Rasa tidak aman dan tidak damai kami rasakan. Banyak di antara teman-teman kami sekarang tidak mau tinggal di kota Yerusalem karena mereka takut." Nehemia sangat sedih mendengar semua kabar itu. Di dalam kesedihannya, Nehemia berpuasa
ia tidak makan dan tidak minum. Ia juga berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, dengarkanlah doa hamba-Mu. Aku berdoa bagi umat-Mu di Yerusalem. Kami memang telah berdosa kepadamu, tetapi kami masih tetap umat pilihan-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu ini." Hanani beserta rombongan sudah kembali ke Yerusalem. Nehemia tetap tinggal di Susan dan dia terus berdoa. Lama-kelamaan hatinya tersentuh. Dia mempunyai pemikiran yang baru. Dia ingin menjadi pemimpin untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ia berdoa lagi kepada Tuhan dan Tuhan meyakinkan bahwa ia harus pergi. Tapi bagaimana dia bisa pergi? Ia harus mendapatkan izin dari raja. Kemudian ia berdoa lagi, "Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu berhasil saat nanti berbicara kepada raja, dan kiranya raja memberikan izin bagi hamba-Mu untuk pergi ke Yerusalem untuk mengerjakan perintah Tuhan." 4 bulan sesudah Nehemia berdoa, datanglah hari yang dinanti-nantikannya. Pada saat dia melayani raja, raja menatap wajah Nehemia dan bertanya, "Nehemia, mengapa wajahmu muram? Apakah engkau sakit atau ada yang menyusahkanmu?" Pertama-tama Nehemia berusaha tersenyum karena tidak seorang pun boleh berwajah sedih di saat melayani raja. Tetapi raja melihat kesedihannya meskipun Nehemia berusaha untuk tersenyum. Kemudian Nehemia menjawab, "Bagaimana hamba tidak sedih, tuanku raja? Kalau kota tempat nenek moyang hamba tinggal sekarang tinggal menjadi puing-puing belaka dan pintu-pintu gerbangnya telah hancur dimakan api." Raja menarik nafas panjang. Kemudian raja berkata, "Kalau begitu, apakah yang kau inginkan daripadaku?" Sekarang Nehemia tahu bahwa Tuhan telah mendengar doa-doanya. Ia berseru di dalam hatinya kepada Tuhan agar ia dapat menjawab pertanyaan raja dengan benar. Kemudian ia berkata dengan berani, "Kalau tuanku raja berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba ke kota Yerusalem, ke kota tempat perkuburan nenek moyang hamba untuk membangun kembali tembok-temboknya." Raja manggut-manggut dan bertanya, "Berapa lama engkau akan pergi?" Setelah berpikir dan menghitung-hitung sebentar, Nehemia menetapkan lamanya ia akan pergi dan kapan ia akan kembali. Raja menerimanya dan kemudian mengizinkan ia pergi. Tetapi Nehemia mempunyai sebuah permintaan lagi. Ia pun berkata kepada raja, "Jika tuanku menganggap baik, berikanlah kepada hamba beberapa surat untuk bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan hamba lewat sampai hamba tiba di Yerusalem. Hamba juga membutuhkan sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan kepada hamba kayu untuk pintu gerbang kota dan untuk rumah yang hamba akan diami." Karena Tuhan menyertai Nehemia, raja pun mengabulkan permintaan Nehemia. Raja memberikan surat-surat yang dimintanya. Nehemia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menjawab semua doa-doanya. Beberapa hari kemudian Nehemia dipanggil oleh raja dan raja berkata, "Inilah surat-surat yang kau perlukan. Sekarang kamu boleh pergi. Pengawal-pengawalku telah siap untuk mengantarmu." Nehemia pun berpamitan dan dia keluar. Di luar telah menunggu beberapa perwira yang bersenjata dan juga beberapa orang yang berkuda telah siap untuk mengantar Nehemia ke Yerusalem. Raja berpaling kepada perwira itu dan memerintahkan, "Kawallah Nehemia ini sampai ke Yerusalem." Nehemia berangkat dengan dikawal oleh pengawal raja. Tak lama kemudian, kota Susan mulai menghilang dari pandangan mereka. Mereka sudah berjalan dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem yang telah hancur. Setelah mereka sampai di seberang Sungai Efrat, Nehemia menunjukkan surat pengantar raja kepada bupati-bupati yang bersangkutan. Maka mereka pun diizinkan lewat.
Setelah berjalan sejauh 1.200 km selama 5 bulan, rombongan itu akhirnya tiba di Yerusalem. Selama 3 hari tinggal di Yerusalem, Nehemia hanya berdoa dan beristirahat sambil memikirkan tindakan berikutnya. Ia tidak memberitahukan kepada siapapun maksud kedatangannya. Pada malam yang ketiga, tatkala orang-orang sudah tidur dan kota Yerusalem diliputi kesunyian malam, Nehemia bangun dari tempat tidurnya. Ia membangunkan beberapa sahabatnya dan berbisik, "Ikutlah aku, tidak usah bertanya apa-apa." Dan segera mereka pun bangun, lalu mengikuti Nehemia. Apa yang akan diperbuat oleh Nehemia? Dengan mengendarai seekor kuda, Nehemia mulai menyusuri kota Yerusalem. Mereka pergi ke pintu gerbang lebak. Dari pintu gerbang lebak, mereka menuju ke pintu gerbang sampah. Sambil berjalan, Nehemia memeriksa pintu-pintu yang ia lewati dan melihat tembok-tembok yang sudah terbongkar dan menjadi puing-puing. Pintu-pintu telah berwarna hitam karena api. Nehemia memandang semuanya dengan seksama. Semua dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah selesai memeriksa bagian-bagian itu, maka dari gerbang sampah mereka menuju ke pintu mata air dekat kolam raja. Sampai di kolam raja, kuda Nehemia tidak dapat lewat lagi karena jalannya terlalu sempit dan penuh oleh reruntuhan batu. Karena itu, ia kembali ke arah pintu lebak dan masuk kembali ke kota. Nehemia sudah melihat banyak sekali dan sekarang ia bisa membuat rencana. Tetapi ia tetap tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang menjadi rencananya. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin orang Yahudi dan juga para pemimpin imam berkumpul menyambut kedatangan Nehemia. Sekaranglah saatnya bagi Nehemia memberitahukan apa maksud kedatangannya. Nehemia pun berkata, "Saudara-saudaraku, lihatlah keadaan tembok Yerusalem yang telah hancur. Marilah kita membangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dihina lagi. Kita merasa aman dan kita merasa damai." Kemudian Nehemia menceritakan bagaimana Allah yang telah menolongnya dengan menggerakkan hati Raja Artasasta. Ia menunjukkan surat perlindungan yang diberikan oleh raja kepadanya dan surat agar dapat memperoleh kayu untuk pembangunan. Ketika mereka semua mendengar apa yang diceritakan Nehemia, timbul pengharapan dalam hati mereka. Kata-kata Nehemia membangkitkan semangat mereka kembali dan mereka semua berkata, "Kami siap untuk membangun." Adik-adik, dari Nehemia kita bisa belajar 3 hal. Apa sajakah itu? Yang pertama, membawa pergumulan kita di dalam Tuhan. Nehemia membawa pergumulannya, kesusahan hatinya di dalam Tuhan. Adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua, Nehemia berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Karena melalui doa, Nehemia dikuatkan. Nehemia tahu bahwa Tuhan akan menjadi penolong atau jalan keluar, memberikan jalan keluar bagi dia. Dan yang ketiga, berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Adik-adik, Nehemia melakukan ketiga hal ini. Kak Bonita berharap melalui pelajaran hari ini, kalian juga membiasakan hidup seperti Nehemia, melakukan ketiga hal tersebut. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Nehemia 1 ayat 4. "Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit."
Tuhan, terima kasih Tuhan sudah sertai kami sehingga kami bisa ikut kebaktian dengan baik. Pimpin kehidupan kami sepanjang minggu depan, sepanjang sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Dadah.